Coba bayangkan, seorang anak kecil melihat berita erupsi Gunung Anak Rakatau di TV, lalu ia menangis histeris dan melarang ibunya masuk dapur. Alasannya? Ia pikir letusan itu terjadi karena kompor gas lupa dimatikan. Kocak sekaligus bikin kita bertanya-tanya, sejauh mana pemahaman anak tentang bencana? Yuk, kita bedah tuntas cerita viral ini. Viralnya video ini langsung membanjiri media sosial. Seorang ibu merekam anaknya yang panik setelah melihat berita erupsi Anak Rakatau. Dengan logika polos, ia mengira letusan itu akibat kompor lupa dimatikan. Gemesin sekaligus bikin kita mikir, seberapa penting edukasi bencana sejak dini? Jadi begini kronologinya. Pas tanggal 22 Desember 2018, Gunung Anak Rakatau beneran erupsi besar. Kolom abu naik sampai 1.500 meter. Saat itu, si bocah melihat berita di TV dan langsung panik. Dalam pikirannya, letusan gunung api yang mirip ledakan kompor adalah hal yang sama. Lucu, tapi juga menunjukkan kurangnya edukasi bencana. Tapi tahukah kamu? Gunung Anak Rakatau adalah anak dari Gunung Krakatau legendaris yang meletus dahsyat tahun 1883. Letusan itu termasuk paling besar dalam sejarah modern. Suaranya terdengar hingga 4.600 km dan bisa didengar oleh 1/8 penduduk bumi. Gila nggak tuh? Anak Rakatau muncul dari kaldera bekas letusan tersebut. Nah, fakta kunci pertama, letusan Krakatau 1883 menyebabkan 4 gelombang tsunami di Selat Sunda dan menewaskan puluhan ribu orang. Ledakannya setara 200 megaton TNT, 13.000 kali lebih kuat dari bom Hiroshima. Visualisasikan, sebuah bom atom dijatuhkan setiap detik selama 3,5 jam. Ngeri banget, kan? Fakta kunci kedua, erupsi 2018 juga memicu tsunami yang menyerang pesisir Banten dan Lampung. Lebih dari 400 orang meninggal, ribuan luka. BMKG memberi peringatan, tapi tsunami terjadi akibat longsoran bawah laut, bukan langsung dari letusan. Ini pelajaran bahwa ancaman gunung api sangat kompleks. Banyak yang mikir, gunung api kan biasa erupsi, gak sah panik. Tapi miskonsepsi kayak gini bahaya. Reaksi si bocah justru wajar untuk anak yang belum paham. Miskonsepsi lain, mengira bunyi letusan karena kompor, jelas salah, tapi logika anak emang begitu. Saatnya kita meluruskan. Penting diluruskan, letusan gunung api terjadi karena aktivitas magma di dalam perut bumi, bukan karena kompor gas. Tapi justru dari sini kita bisa mengedukasi anak dengan cara seru. Ibu dalam video itu akhirnya menjelaskan perlahan, dan si bocil mulai paham. Edukasi bencana harus dimulai dari rumah. Dampak langsung dari viralnya video ini, jutaan orang menonton, jadi topik hangat di Twitter dan TikTok. Banyak netizen gemas, ada juga yang kritis. Yang jelas, momen ini membuka diskusi soal pentingnya literasi kebencanaan. Bahkan beberapa sekolah mulai mengadakan simulasi gunung meletus. Jangka panjangnya, kesadaran publik tentang ancaman gunung api makin meningkat. BMKG dan BNPB makin gencar sosialisasi. Tapi tantangannya, masyarakat pesisir masih banyak yang tinggal di zona bahaya. Pemerintah mulai relokasi, tapi tidak mudah. Semoga kejadian ini jadi pengingat terus. Sekarang kita lihat dari sudut pandang unik, logika anak kecil itu sebenarnya brilian loh. Dia menghubungkan dua hal yang tampak mirip, ledakan kompor dan letusan gunung. Itu namanya analogi. Kalau dilatih, kreativitas kayak gini bisa jadi modal jadi ilmuwan hebat. Jadi jangan mentah-mentah nganggap remeh pikiran anak ya. Data dan angkanya, Gunung Anak Rakatau telah erupsi lebih dari 100 kali sejak lahir tahun 1927. Tingginya kini sekitar 300 meter, turun drastis setelah letusan 2018. Bayangkan, kekuatan alam bisa mengubah wajah bumi dalam sekejap. Statistiknya bikin merinding sekaligus kagum. Reaksi publik, campur aduk. Ada yang bilang, gemes banget, pengen cubit pipinya. Ada yang khawatir, kasian,
Trauma kali ya? Banyak juga yang salut sama ibunya yang sabar ngejelasin. Intinya, video ini berhasil bikin banyak orang tersenyum sekaligus mikir. Itu yang bikin kontennya viral. Ada kontroversi nih, sebagian netizen menyalahkan ibu si bocah karena dianggap mengeksploitasi anaknya. Tapi banyak juga yang membela, karena itu momen natural dan ibu tersebut hanya berbagi. Debat ini mengingatkan kita soal etika berkonten di era digital, apalagi yang melibatkan anak-anak. Studi kasus lain, tahun 2010, Gunung Merapi erupsi dan banyak anak kecil yang bingung dengan suara gemuruh. Ada yang mengira petir, ada yang mengira truk lewat. Bedanya, edukasi di Yogyakarta sudah lebih baik karena ada budaya sadar bencana. Tapi tetap saja, reaksi spontan anak-anak sering tidak terduga. Twist yang bikin melongo, ternyata, secara analogi, ledakan tetaplah ledakan. Tapi kompor tidak bisa memicu gunung berapi. Meski begitu, pemikiran anak itu luar biasa. Bayangkan jika ia dilatih, ia bisa menjadi ilmuwan hebat. Jadi, jangan pernah meremehkan cara berpikir anak. Kesimpulannya, dari kejadian ini kita belajar, jangan pernah remehkan cara anak berpikir. Justru dari kesalahan logika mereka, kita bisa mengajarkan konsep sains yang kompleks dengan cara yang fun. Semoga kedepannya, edukasi bencana alam bisa lebih kreatif dan menyentuh hati, seperti video si bocah ini. Gimana menurut lo? Kocak atau malah bikin merinding? Share pendapat lo di kolom komentar. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa.